kemudian Bu Sri Astuti Siregar, dan Bapak Muhammad Syukri. Nanti masing-masing akan berbagi memberikan materi secara sesuai porsinya. Kelasnya ini salah ya, rupanya ada 10 kelas ya, bukan 8 ya. Baik, mungkin kalian sudah dibagikan ya, sudah di-share ke seluruh mahasiswa terkait dengan RPS ini. Dibaca saja apa capaian pembelajarannya ya, baik pembelajaran lulusan maupun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian sub CPMK-nya. Nah, beberapa bahan kajian yang perlu dipahami adalah pertama memahami konsep dasar dari penulisan ilmiah. Ya. Apa sih yang menjadi konsep dasar dari penulisan ilmiah, itu nanti menjadi bahan kajian. Kemudian perencanaan penulisan ilmiah, bagaimana ya, walaupun sebuah tulisan tetap harus dibuat perencanaan ya. Jangankan tulisan ilmiah, tulisan yang bersifat fiksi saja seperti novel atau apa, hikayat atau apapun, itu pasti ada perencanaannya. Apalagi itu tulisan-tulisan ilmiah ya. Karena tulisan ilmiah itu kan harus memiliki fakta, data, dan bukti ya. Kemudian selanjutnya tolong Hanum Salsabila. Hanum Salsabila itu serius nggak? Kalau nggak serius keluar aja. Kalau hanya ingin mengganggu, mending keluar, nggak apa-apa kalau saya. Ya. Jadi tolong di-mute saja. Kalau nanti mau tanya atau mau apa baru dibuka. Oke. Tadi bahan kajian, perencanaan, kemudian penelusuran kepustakaan. Ya. Dalam membuat tulisan ilmiah, tentu kan punya dasar ya, punya referensi, punya literatur. Literatur itu disebut dengan kepustakaan, dan itu harus ditelusuri. Kepustakaan itu ada caranya untuk melakukan penelusuran, ya. Apalagi sekarang sistem online, sistem digital, ya, itu ada caranya bagaimana menyelusuri atau men-searching lah istilahnya ya, sumber-sumber referensi yang bisa menjadi acuan dalam
melakukan tulisan ilmiah. Ya. Kemudian juga mempelajari tentang etika dalam penulisan ilmiah dan bagaimana mencegah terjadinya plagiarisme. Ya. Karena plagiarisme ini merupakan extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa di kalangan akademisi atau di kalangan ilmiah. Ya. Sama dengan kalau di sebuah negara itu korupsi, ya, itu termasuk extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Terorisme, nah seperti itu. Jadi kalau melakukan plagiat itu sama dengan melakukan korupsi atau mencuri. Nanti dipelajari bagaimana bentuk-bentuk plagiarisme. Kenapa? Karena potensi melakukan plagiarisme sekarang sangat tinggi, ya. Karena orang begitu mudah mendapatkan referensi secara online, copy paste, ya, sehingga potensi atau risiko terjadinya plagiarisme sangat tinggi. Kalau dulu kita menulis tulisan ilmiah, apakah itu paper ataupun skripsi, ya, itu dulu harus cari buku ke perpus, buka-buka buku, ya, dicatat, diketik, ya. Kalau sekarang sangat mudah, di searching dapat pakai password kata-kata kunci tertentu, ya, sehingga kemudian dapat dengan mudah, kemudian di copy paste. Nah, itu yang harus hati-hati. Nanti akan dipelajari bagaimana melakukan yang disebut dengan parafrase. Parafrase itu bagaimana kita mengubah sebuah kalimat yang menjadi rujukan kita, tapi tidak merubah intinya, tapi tulisannya kita rubah, bentuk tulisannya. Kemudian bagaimana sistematika atau kerangka dalam menulis ilmiah, mempelajari ejaan dan kalimat efektif, ya. Walaupun mungkin sudah kalian pelajari sejak SD, SMP, SMA terkait dengan ejaan, EYD, yang disempurnakan, tapi tetap dipelajari juga bagaimana terkait dengan kutipan, mengutip, bagaimana tanda baca, huruf kapital, semua juga tetap diulangi lagi. Kalimat efektif juga, karena dalam menulis ilmiah biasanya kalimatnya harus baku, ya. Jangan kalimatnya dipanjang-panjangin supaya halamannya jadi banyak, ya. Kemudian terkait juga dengan sistem perujukan citasi, bagaimana kita mensitasi sebuah referensi, kemudian membuat daftar pustaka. Ini buku referensi yang bisa kalian baca, yang secara umum dipakai dalam mata kuliah ini. Kemudian ini rancangan pembelajaran, pemberian materi setiap minggunya sampai minggu ke-16, ya. Ini yang minggu yang saat ini kuliah pengantar, penjelasan silabus dan sedikit nanti materi tentang pengantar dari mata kuliah ini. Kemudian nanti etika penulisan, ilmiah,
paragraf dan diksi, ya, kemudian penelusuran kepustakaan, nanti ada telah kritis, artikel jurnal, menggunakan Strobe, atau dengan membuat tabel sintesis matriks, kemudian nanti bagaimana mengembangkan gagasan ide, ya, membuat mind mapping, dan sebagainya. Kemudian sistematika penulisan, 1 dan 2, kemudian bagaimana citasi, mengelola data pustaka, yang dengan mendelay, ya. Jadi kalian pelajari juga bagaimana mengakses dan mengaplikasikan Mendeley. Mendeley itu sebuah aplikasi program komputer yang bisa membuat sistem pengelolaan daftar pustaka. Kemudian juga ada yang namanya EndNote, ya, EndNote. Kemudian bagaimana melakukan parafrase dan gaya selingkung. Kemudian bagaimana melakukan publikasi hasil. Seperti itu ya. Kalian sudah share nggak ini ke dosen-dosen pengampu mata kuliah ini? Apa belum? Ke Bu Umi, ke Bu Ismi, ke Pak Sukri sudah belum? Si pennya? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, nggak apa-apa di-share, ya. Share aja untuk ngasih tahu. Karena saya minggu ini dan minggu depan 2 kali, kemudian langsung ganti sama Bu Ismi, ya. Dan nanti Bu Umi, kemudian Pak Sukri, dan terakhir Bu Sri Serga. Nah, ada tugas juga yang harus kalian lakukan, yaitu tugas pertama diharapkan kalian bisa membuat makalah, ya, untuk mengembangkan apa yang sudah kalian pelajari dari materi dosen. Ya. Jadi setiap dosen itu memberikan pembelajaran mata kuliah, selesai dari itu kalian diharapkan membuat makalah untuk lebih mengembangkan materi itu. Ya. Jadi supaya apa? Supaya kalian bisa lebih memahami secara mendalam apa yang telah disampaikan dosen. Karena apa? Karena dosen memberikan materi dengan PowerPoint yang inti-intinya saja, nah, tapi kalian harus membaca lagi, yaitu namanya mahasiswa, ya, bukan seperti anak SMP atau anak SMA, semua diberikan, tidak. Ini kita kasih pointer-pointernya saja, nanti kalian kembangkan dan buat makalahnya. Itu tugas pertama. Jadi setiap minggu dikumpulkan. Misalnya nanti saya akan memberikan materi tentang pengantar penulisan ilmiah, ya, tentang definisinya, tentang manfaatnya. Nanti kalian cari lagi secara lengkap tentang bagaimana pengantar penulisan ilmiah itu, ya. Kemudian dibuat makalahnya dengan sistematika pendahuluan, tinjauan pustakanya, pembahasan, kesimpulan saran, dan daftar rujukannya. Oke. Dan ini cara menulisnya, hurufnya, spasinya. Nanti dikumpulkan, ya, dalam satu folder per kelas, baru dikirim ke email saya. Nanti saya tuliskan emailnya. Jadi ada berapa kelas ini?
10 kelas, nanti ada 10 folder yang isinya file-file dari kalian semua. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Jadi setiap belajar mata kuliah ini, siapapun dosennya, nanti setelah itu kalian buat makalah yang lebih mengembangkan dari materi dari dosen itu. Dibuat, ya, kemudian dikumpulkan. Nah, itu tugas pertama. Jadi ada setiap minggu gitu ya. Tugas kedua adalah kalian diusahakan membuat manuskrip tulisan ilmiah. Ya. Tulisan ilmiah, temanya apa saja yang kalian interest. Misalnya kalian ingin menulis tentang COVID-19, ya. Ya, mungkin sekedar terkait dengan gambaran penyakit COVID, misalnya COVID itu sejarahnya apa, kemudian apa gejalanya, ya, jenis-jenisnya apa, strain COVID, kemudian bagaimana pencegahannya, ya, secara sistematika menulis, kemudian ada referensinya, itu diharapkan ketika akhir dari perkuliahan ini ada satu topik yang kalian tulis dengan bentuk paper atau apa. Dan yang lebih baik lagi, tulisan itu kalian masukkan ke dalam jurnal. Maksudnya jurnalnya tidak mesti harus jurnal penelitian, misalnya koran, ya, koran di daerah atau apa, itu lebih bagus. Kalau ada yang masuk sampai ke sana, itu saya jamin langsung nilainya A. Ya. Kalau bisa menulis tulisan apapun ya, yang bersifat ilmiah, kemudian masukkan ke koran di daerahnya. Ya. Koran di daerah kan biasanya bersifat opini-opini, itu boleh dari mahasiswa, itu maka akan mendapat prestasi dari saya gitu ya. Karena saya dulu begitu, ya. Saya kuliah dulu di UI hanya seperti itu. Kita bisa memasukkan tulisan kita ke dalam media atau jurnal, ya, maka kita langsung mendapat nilai A. Baik, itu terkait dengan silabus mata kuliah ini. Selanjutnya adalah materi pengantar dari mata kuliah penulisan ilmiah. Udah kelihatan belum? Udah ya? Baik. Sebagai pengantar, ya, saya rekam dulu. Ini mana ini ya, rekodnya? Oh, nih. Recording in progress.
Baik, kita akan membahas sebagai pengantar dari mata kuliah penulisan ilmiah pada malam hari ini. Sebagai pengantar dari materi ini, bahwa antara membuat dengan menulis karya ilmiah itu adalah dua kemampuan yang berbeda. Ya. Membuat karya ilmiah dengan menulis karya ilmiah itu dua kemampuan yang berbeda. Ya. Membuat karya ilmiah itu maksudnya menghasilkan sebuah karya, maksudnya meneliti. Membuat itu seperti meneliti, ya. Itu beda dengan menulis karya ilmiah, menulis hasil penelitiannya, beda, dua kemampuan yang berbeda. Walaupun tujuan dan prosesnya seiring atau bersamaan, tapi dia berbeda. Berbeda konteksnya sehingga kemampuan itu pun bisa berbeda. Ya. Seseorang bisa saja dia ahli dalam meneliti, ya. Bisa saja dia ahli dalam membuat sebuah karya, membuat suatu inovasi teknologi, misalnya, bisa saja, ya. Tapi belum tentu dia bisa menulis, ya. Belum tentu dia bisa menghasilkan tulisan dari karya ilmiah yang dia sudah buat, itu belum tentu. Karena kemampuan dua hal itu berbeda. Makanya tidak semua orang, tidak semua dosen bisa membuat buku. Walaupun semua dosen dituntut untuk bisa meneliti, mengajar, tapi belum tentu semua dosen bisa membuat buku, bisa membuat tulisan. Karena dua hal itu adalah dua kemampuan yang berbeda. Jadi intinya tidak mudah untuk bisa menulis, itu intinya. Makanya bagaimana cara penulisan ilmiah itu kita pelajari. Dengan mempelajari bagaimana proses penulisan ilmiah saja belum tentu semua orang bisa menulis sebuah karya ilmiah. Namun demikian, kedua kemampuan ini bisa terus ditingkatkan, ya, dan dapat ditingkatkan tentunya melalui praktek-praktek, ya, melalui terus melakukan praktek meneliti, ya, terus mendapatkan pengalaman dari meneliti, dan juga melakukan praktek menulis, ya, pengalaman-pengalaman menulis dari hasil-hasil penelitian itu. Jadi kemampuan yang berbeda itu dapat kita tingkatkan. Penulisan ilmiah adalah proses komunikasi ilmiah melalui bahasa tulisan. Ya. Jadi kita tadi sudah membuat penelitian, membuat sebuah karya, membuat sebuah suatu hal yang sangat fenomenal, misalnya membuat sebuah model teknologi, ya. Tapi itu orang belum tahu, ya. Orang belum tahu bagaimana sih kita bisa membuatnya. Misalnya saya bisa membuat sebuah sebuah model alat, ya, yang bisa mendeteksi apakah ibu hamil itu anemi atau tidak, ya. Atau bisa membuat sebuah instrumen yang bisa mendeteksi suatu penyakit tertentu, ya. Tapi ketika alat itu
diketahui oleh orang lain tidak tahu bagaimana proses kita dalam membuatnya, ya. Belum, tidak tahu. Nah, taunya dari mana? Bagaimana taunya? Melalui tulisan. Jadi kalau kita ingin bagaimana untuk membagikan ilmu kita, ya, mengkomunikasikan apa yang sudah kita buat itu dengan melalui tulisan, ya. Tulisan itulah disebut dengan tulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah itu proses mengkomunikasikan karya ilmiah, ya, melalui tulisan, ya, bahasa tulisan. Nah, kalau kita menulis, tentu kita harus berangkat dari sisi pembaca. Ya. Supaya apa? Supaya nyambung. Jangan kita menulis, tapi tulisan kita itu yang paham hanya diri kita sendiri. Ya, menggunakan istilah-istilah yang hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu, itu tulisan itu menjadi sia-sia karena orang tidak mengerti untuk membaca. Ya. Padahal tujuan dari menulis itu adalah kita mengkomunikasikan apa yang kita tulis. Ya. Jadi makanya penulisan itu berangkat dari sisi pembaca. Kira-kira siapa yang eligible untuk membaca tulisan kita? Kalau tulisan bisa dari karya-karya hasil penelitian di jurnal-jurnal, tentu sasarannya adalah para akademisi, para mahasiswa, ya, atau praktisi yang terkait dengan masalah tulisan itu. Ya. Jadi kita harus memahami siapa kira-kira yang menjadi target sasaran dari tulisan kita itu. Saya rasa begitu juga untuk tulisan-tulisan yang bersifat non ilmiah, ya, seperti novel dan lain-lain. Ya, kalau novel itu tentang percintaan misalnya, kan sasarannya tentu anak-anak muda, remaja, dan sebagainya. Kalau tentang robot, tentang kartun, itu kan tentu untuk anak-anak. Jadi ada target sasaran. Nah, ini definisi dari penulisan ilmiah. Ya. Penulisan ilmiah atau memang merupakan sebuah karya ilmiah juga, ya. Atau scientific paper. Ya. Nah, menurut Robert Day and Barbara Gestel dalam Barnawi Arifin tahun 2015, ya, scientific paper is a written and published report describing original search result. Jadi karya ilmiah atau tulisan ilmiah itu adalah laporan yang ditulis dan dipublishkan, dipublikasikan, ya. Jadi catatan atau laporan yang ditulis dan dipublikasikan describing original search result. Jadi yang menggambarkan hasil temuan yang asli atau yang sebenarnya. Itu tulisan ilmiah. Jadi berkembang lagi pengertian tulisan ilmiah itu, ya. Tadi kita hanya menceritakan bahwa itu adalah sebuah tulisan. Nah, ini dikembangkan tidak hanya sebagai tulisan, tapi yang sudah dipublishkan, yang dipublikasikan, dan itu adalah hasil temuan, ya, hasil dari pemikiran yang original, yang asli, ya, yang sebenarnya. Jadi kalau yang tadi kita bahas kalau itu plagiat,
ya, mencontoh punya orang, mencuri karya orang, itu bukan tulisan ilmiah kamu gitu ya. Itu tulisan ilmiah orang yang kamu curi. Jadi ada hal lain, unsur lain yang dimasukkan ke dalam pengertian scientific paper itu. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan ini pengertian dari sisi epistemologi, bagaimana metodologi yang digunakan, baik itu cara menulisnya dan bagaimana penulisan yang baik dan benar. Jadi karya ilmiah merupakan tulisan ilmu pengetahuan ya, yang terkait dengan fakta. Fakta itu berarti yang benar-benar terjadi, ya. Tidak fiksi maksudnya. Dengan ditulis menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Ya. Tentu dengan kaidah-kaidah ilmiah seperti itu ya. Definisi lain selanjutnya adalah karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah oleh penulis atau peneliti. Oke, ini definisi yang normatif ya. Ya, karya tulis yang isinya tentang pembahasan secara ilmiah. Oke. Kemudian karangan ilmiah ialah karya tulis yang memaparkan gagasan, tanggapan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan keilmuan. Nah, ini juga normatif. Yang tulisan ilmiah tentu adalah sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan, ya. Itu sebagai pendapat atau gagasan atau tanggapan, dan terutama dari hasil penelitian. Intinya adalah bahwa sebuah karya ilmiah itu kita ingin mengkomunikasikannya, memberitahukan suatu hal yang sifatnya logis dan sistematis dari sebuah ilmu. Ya. Ilmu itu adalah fakta yang sudah dibuktikan. Ya. Itu beda ilmu sama pengetahuan. Kalau pengetahuan itu cukup hanya apa yang kita tahu. Ya. Itu namanya pengetahuan. Pengetahuan itu diperoleh biasanya dari indera, ya, panca indera. Kita tahu, kita dengar, kita lihat, itu pengetahuan masih. Tapi kalau kita dapatkan itu berulang-ulang, ya, menjadi suatu hal yang memiliki reliabilitas yang tinggi, karena selalu begitu, berulang-ulang selalu begitu, kemudian dapat dibuktikan kebenarannya, itu menjadi sebuah ilmu. Ya. Oleh karena itu, pengetahuan itu dibuktikan. Bagaimana cara pembuktiannya? Melalui sebuah riset atau penelitian. Makanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, itu biasanya hasil dari riset, dari hasil penelitian. Ya. Baru kita mendapatkan sebuah ilmu, ya. Ilmu yang diyakini kebenarannya, itu ya. Walaupun ada kebenaran-kebenaran lain yang tidak perlu dibuktikan, ya, seperti kebenaran ayat suci dari orang-orang yang beragama, ya, itu kan tergantung dengan keyakinan, ya. Sebuah tulisan ilmiah, karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban atas suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Nah, itulah sebenarnya dari penelitian itu, ya.
paradigma karya ilmiah atau tulisan ilmiah itu dapat dibedakan dengan paradigma lama dengan paradigma baru. Kalau dulu sebagai paradigma lama, orang menilai bahwa sebuah karya tulis ilmiah itu harus didasari oleh suatu penelitian ilmiah. Ya. Jadi kalau tidak melalui sebuah penelitian ilmiah, itu bukan sebuah tulisan ilmiah. Tapi tidak begitu dengan paradigma baru. Ya. Sebuah tulisan ilmiah tidak hanya didasarkan pada hasil penelitian saja, tapi juga bisa didasarkan atas kajian-kajian masalah oleh para ahli. Ya. Jadi dari hasil pemikiran, nalar, logika oleh para ahli, kemudian mungkin juga melakukan review-review atau tinjauan dari literatur-literatur yang ada, kemudian dibuat sebuah tulisan baru ya, sebagai sebuah review literatur, bisa juga menjadi karya ilmiah. Ya. Kalau penelitian tentu sudah pasti kalau itu. Ya. Makanya saya katakan dari tugas tadi, bisa saja kalian membuat tulisan ilmiah dari berbagai literatur atau referensi-referensi, kemudian dijadikan sebuah sintesis, ya, dikumpulkan, kemudian ditulis dengan sistematis. Nah, itu menjadi sebuah tulisan ilmiah. Gitu ya. Nah, bagaimana syarat dari sebuah tulisan ilmiah? Ya. Ada 4 syarat minimal, yang paling minimal bahwa tulisan itu bisa dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah. Ya. Yang pertama adalah membahas tentang ilmu pengetahuan. Ya. Kalau tidak membahas ilmu pengetahuan, itu tidak ilmiah. Ya. Itu mungkin hanya karangan-karangan biasa saja, ya, tapi tidak bersifat ilmiah. Yang kedua, menggunakan bahasa tulisan sebagai media. Ya. Jadi sebuah karya ilmiah itu dapat diketahui jika dia dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat sebuah karya ilmiah, tapi tidak ada tulisannya, tidak ada pembuktian dalam tulisan, kita sulit menjudge apakah itu ilmiah apa tidak. Ya. Misalnya seseorang mengaku bahwa dia sudah membuat sudah menghasilkan sebuah temuan yang baru, ya, dia berhasil katanya menemukan temuan baru, tapi ditanyakan bagaimana mana tulisannya, nah, itu kalau tidak bisa menunjukkan, itu sulit bagi kita untuk bisa mengakui sebagai karya ilmiah. Ya. Apalagi kalau misalnya temuan-temuan yang bersifat laboratorium, ya, kimia-kimia gitu ya, campuran dari berbagai unsur, kemudian menghasilkan sebuah produk, tapi ketika ditanya bagaimana prosesnya, nggak tahu rumus kimianya, bagaimana campurannya nggak ada, itu sulit dikatakan ilmiah. Kemudian penulisannya itu disusun secara sistematis, ya, secara berurutan, koherens, berkesinambungan, itu tulisan ilmiah. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya.
tentu tidak dengan emosi, tidak dengan caci maki dan sebagainya. Itu ya, tulisan ilmiah. Nah, tadi syaratnya, sekarang ciri-ciri dari sebuah karya ilmiah. Ya. Apa yang menjadi karakteristik atau yang mensifati dari sebuah karya ilmiah. Yang pertama adalah objektif. Ya. Objektif itu artinya apa yang sebenarnya, ya, objektif. Atau memang ada objeknya. Ya. Apa yang sebenarnya itu kan intinya adalah ada objeknya. Ya. Jadi dia memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Itu namanya objektif. Yang kedua, faktual. Faktual itu didasarkan pada fakta yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Itu faktual. Ya, hampir-hampir mirip lah dengan objektif tadi. Kalau objektif itu lebih mengarah kepada bahwa sesuatu itu memang ada objeknya, memang terjadi, ada objeknya. Kalau faktual itu bahwa objeknya itu ada, itu memang sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi faktual itu lebih kepada bagaimana kita mempertanggungjawabkan kebenaran. Yang ketiga, reproduktif. Sebuah ciri dari karya ilmiah itu adalah dia sifatnya reproduktif. Reproduktif itu artinya memberi makna, ya, bisa diterima dan memberi makna kepada pembacanya. Jadi dia memberi makna. Maknanya apa? Maknanya itu ya sesuai dengan yang ingin kita sampaikan. Ya. Itu reproduktif namanya. Jadi kalau kita menulis sesuatu itu dibaca oleh pembaca, dan pembaca itu bisa memahami apa yang dibacanya itu sesuai dengan apa yang kita tulis, apa yang ingin kita tulis itu dipahami oleh pembaca, itu berarti tulisan itu reproduktif. Ya. Tapi kalau tulisan kita itu, yang kita tulis itu dipahami oleh pembacanya berbeda dengan sebenarnya apa yang ingin kita tulis, yang kita ingin sampaikan, itu berarti tulisan kita nggak reproduktif. Karena tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Kemudian yang keempat, ciri karya ilmiah itu adalah cermat dan tidak ambigu. Ya. Cermat itu artinya kalau ada perlu pemahaman, itu memang harus dideskripsikan secara detail. Ya. Jadi jika ada sebuah tulisan yang membutuhkan keterangan-keterangan, keterangan itu juga diungkapkan dengan detail supaya orang memang betul-betul paham, sehingga tulisan itu jadi cermat jadinya. Dan tidak ambigu. Tidak ambigu itu tidak memberikan makna yang banyak, ya, tidak membingungkan. Ya. Itu ambigu. Ya. Jadi kata itu memang maknanya hanya satu, gitu. Jelas sih. Kemudian tidak emotif. Ya. Tidak emotif. Jadi tulisan ilmiah itu datar saja, ya. Tidak terbawa emosi. Artinya tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisannya. Ya, karena tulisan ilmiah itu lebih menonjolkan hal-hal yang bersifat rasional, ya, logika, ya, nalar logika. Jadi tidak emosi. Kalau emosi itu
tulisan-tulisan non ilmiah biasanya ya, supaya membuat orang menangis, supaya membuat orang senang, itu tulisan non ilmiah. Kalau ilmiah tidak. Kemudian sesuai kaidah keilmuan, ya. Ya, tulisan ilmiah itu memang harus logis, ya, sistematis, konseptual, dan prosedural. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Kaidah-kaidah itu sudah ditetapkan oleh para ahli, ya, bagaimana kaidah-kaidah sebuah tulisan ilmiah. Kemudian kohesi. Kohesi itu artinya berkesinambungan tulisan itu. Ya. Antar paragraf itu nyambung gitu ya. Alur logika yang terpapar itu alur logikanya itu mengalir. Jadi terus nyambung sampai akhir ya. Kemudian strike kepada tujuannya, strike forward ya, tidak bertele-tele dan tepat sasaran. Itu kohesi. Kadang-kadang tulisan-tulisan antar paragraf satu dengan paragraf lain nggak nyambung. Paragraf satu intinya apa, pokok tulisannya, paragraf 2 pokok tulisannya apa, nggak nyambung. Nah, itu makanya ciri-ciri sebuah tulisan ilmiah itu kohesi, nyambung dia dari istilahnya itu ada benang merahnya gitu ya. Dari awal hingga akhir. Dari pendahuluan sampai kesimpulan tuh nyambung gitu ya. Kemudian empiris atau kebenarannya teruji. Ya, karena itu sebuah tulisan ilmiah dari hasil pengalaman empiris ya. Sehingga bisa diuji kebenarannya. Ya, bukan hanya karangan-karangan saja ya. Karena sebuah karya ilmiah berarti tadi ada objeknya, ada faktanya, berarti memang ada pengalaman yang terjadi. Ada sebuah fenomena yang memang terjadi, sehingga kebenarannya bisa diuji. Yang terakhir adalah sifatnya terbuka. Sebuah tulisan ilmiah, sebuah karya ilmiah, itu ciri-cirinya terbuka, ya, open minded boleh. Ya. Artinya apa? Dia terbuka terhadap kritik, ya, dan bisa saja berubah dengan konsep yang baru. Ya. Jadi tidak, tulisan temuan saya ini, penelitian saya ini sudah pasti benar, ya, tidak mungkin diragukan lagi, belum tentu. Ya. Karena kebenaran itu terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Kebenaran ilmu ini, ya. Di suatu tempat bisa saja teori itu berlaku, tapi bisa tidak berlaku di tempat lain. Ya. Bisa saja sebuah konsep itu bermanfaat dipakai di sebuah di waktu itu, tapi mungkin tidak berguna lagi untuk di waktu yang akan datang. Ya, terbuka. Itu sudah jelas kok contohnya seperti sekarang ini, ya. Dulu waktu saya SD, TV itu hitam putih. Ya. Kemudian terus menjadi gambarnya berwarna. Terus dulu hanya satu channel, sekarang sudah banyak, bisa diakses beberapa channel. Dan mungkin bagaimana ke depannya kita nggak tahu. Ya, teknologi komunikasi informasi begitu cepat berubah, ya, begitu cepat inovasinya.
Nah, ini tujuan dan fungsi karya ilmiah. Tujuan dari sebuah karya ilmiah tentu yang pertama adalah memecahkan masalah tertentu. Karena biasanya justifikasi dari sebuah penelitian itu karena adanya masalah-masalah yang disebut dengan masalah penelitian. Ya. Biasanya mengapa kita tertarik untuk meneliti itu karena ada sebuah fenomena yang menjadi masalah. Sehingga penelitian itu sangat bermanfaat untuk memecahkan masalah yang terjadi tersebut. Yang kedua, tentu untuk menambah wawasan pengetahuan, ilmu dan konsep. Ya. Mungkin konsep awal masih terbatas, kemudian terus berkembang menjadi konsep-konsep yang kompleks seperti itu ya. Misalnya dulu orang tahunya sebuah penyakit itu disebabkan oleh satu kausal saja, ya. Satu penyakit, satu penyebab. Tapi ternyata terus berkembang bisa saja menjadi banyak penyebab. Ya. Dan berkembangnya Kesmas itu juga didasari oleh bahwa sebuah masalah kesehatan itu bisa saja disebabkan oleh multikausal, banyak faktor risiko. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Itu tujuan dari karya ilmiah. Supaya seorang peneliti atau penulis itu bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam membuat tulisan, tentu juga dengan mengasah pikirnya. Ya. Fungsinya, fungsi pengembangan konsep, ya, untuk pendidikan, fungsi pengembangan metodologi untuk prosedur ilmiah, dan fungsi pengembangan aplikatif untuk teknik, prosedur, dan bagaimana strategi dan intervensi. Itu fungsi dari karya ilmiah. Tuh. Ini manfaatnya. Manfaat dari penulisan karya ilmiah adalah terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Jadi kalau jangan dikatakan bahwa kalau kita menulis itu tidak ada hubungan dengan membaca, ya. Kecuali tulisan itu bukan tulisan ilmiah, mungkin bisa dengan berhayal-hayal, mengarang-arang gitu ya. Tapi kalau tulisan ilmiah, keterampilan itu bisa diasah dengan mengembangkan keterampilan membaca. Ya. Jadi kalau orang banyak tulisan ilmiahnya, berarti dia banyak membaca. Ya. Jadi manfaat dari menulis ilmiah itu juga mengembangkan keterampilan membaca. Dan membacanya juga harus efektif. Ada orang membaca lama, membaca banyak, tapi satu pun nggak masuk. Karena tidak efektif. Yang kedua, terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber. Ya, bagaimana mengkompilasi banyak referensi menjadi satu yang bisa disimpulkan atau disintesis. Kemudian mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang atau bisa mendapatkan intisari dari sebuah bacaan atau tulisan. Memahami kegiatan kepustakaan, katalog pengarang, katalog judul. Jadi tahu bagaimana sih upaya-upaya dalam menyusun pustaka, katalog pengarang, tapi ini
dulu ya. Maksudnya ketika kita baca-baca buku, itu bagaimana cara kita, eee, apa namanya, mengumpulkan referensi ya. Kalau sekarang kan sistem komputer jadi agak mudah, apalagi ada aplikasi mendelay dan sebagainya. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Ya. Kalau kita menulis, kemudian tulisan kita itu kita masukkan dalam media atau jurnal, apalagi jurnalnya itu yang jurnal yang bereputasi ya, internasional misalnya. Kalau kita diterbitkan itu rasanya puas sekali. Rasanya apa yang sudah kita lakukan, pengorbanannya itu menjadi terbayarkan ya, tidak sia-sia. Tapi kalau tidak ditolak oleh jurnal, ya itu sedih rasanya ya. Udah capek-capek tapi ditolak gitu ya. Ini jenis-jenis tulisan menurut Finosa dalam Alam Sah. Ada tulisan itu yang merupakan karangan ilmiah, ada semi ilmiah atau populer saja, kemudian ada non ilmiah. Ya. Kalau ilmiah itu contohnya paper ya, atau laporan, report-report, kemudian ya seperti skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian itu masuk dalam kategori karangan ilmiah. Kalau semi ilmiah atau populer itu seperti majalah, ya, apalagi editorial, ya, seperti itu. Kalau non ilmiah kayak dongeng, hikayat, cerpen, novel, ya, ilmiah. Yang ilmiah ini tadi ya, paper, buku, artikel, skripsi, disertasi, tesis, atau hasil pemikiran, yang itu hasil penelitian, ya kayak yang ilmiah ini ya, hasil penelitian atau hasil pemikiran atau memang buku, ya. Hasil pemikiran bisa buku, makalah seminar, majalah ilmiah. Ya. Ini makalah atau paper. Paper itu karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu berdasarkan data di lapangan yang ditulis sistematis dengan analisis yang logis dan objektif. Ya. Cara berpikir untuk paper ini bisa deduktif maupun induktif. Deduktif itu cara berpikir dari hal yang bersifat umum ke khusus, itu deduktif. Kalau induktif dari hal yang bersifat khusus ke umum. Jadi kalau kita menulis di latar belakang itu biasanya deduktif, ya. Dari umum ke khusus. Ya. Misalnya kalau menguraikan masalah penyakit ya, dari tingkat internasional, ya global, kemudian bagaimana kondisi prevalensi penyakit di dunia, angka kematiannya berapa, nanti turun sampai ke regional, sampai ke nasional, kemudian sampai ke daerah atau tempat kita meneliti. Itu yang deduktif. Induktif kebalikannya yang dari khusus ke umum. Kalau membuat paper itu sistematikanya sederhana saja, makalah, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan sudah. Kalau artikel ilmiah, ini makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu berdasarkan aturan media yang menerbitkannya. Jadi kalau artikel ilmiah itu ada kita masukkan ke dalam jurnal penerbit, itu kita harus mengikuti aturan selingkung, ya. Ya, aturan
prinsip-prinsip baik itu strukturnya, format, dan sistematikanya sesuai dari kehendak atau aturan dari penerbitnya, jurnalnya. Dan setiap jurnal itu memiliki aturan-aturan yang masing-masing berbeda-beda. Ya. Itu disebut dengan selingkung. Jadi kalau kita ingin masukkan artikel ke jurnal, kita harus pelajari dulu bagaimana gaya selingkungnya. Ya, biasanya dia membuat sebuah template yang untuk kita ikuti. Ya. Seperti itu. Tujuannya untuk kalangan akademisi dan ilmuwan, ya, terdiri dari artikel hasil penelitian dan artikel konseptual. Artikel hasil penelitian itu memang dari temuan penelitian. Kalau konsep itu konseptual itu hasil pemikiran, ya, gagasan, ide yang merupakan analisis kritis. Ya. Nah, ini skripsi, tesis, disertasi itu merupakan tulisan ilmiah, ya. Skripsi untuk S1 itu tujuannya sebenarnya adalah sekedar mendeskripsikan, ya, bagaimana melihat gambaran-gambaran sebuah fenomena-fenomena yang terjadi, yang memang harus dikorelasikan dengan konsep atau teori yang sudah ada. Kalau tesis itu sifatnya analitik, ya. Dia mengembangkan kerangka pikir yang ada dan menguji sebuah hipotesis. Kalau disertasi sintesis, ya, bagaimana memformulasikan sebuah kerangka pikir yang baru. Buku juga masuk dalam tulisan ilmiah, buku ajar, ya, memuat bahan ajar dari sebuah mata pelajaran, ya. Dan ini disesuaikan dengan kurikulum. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa sebuah tulisan ilmiah itu cirinya adalah dia sistematis. Artinya memiliki kaidah-kaidah, kerangka-kerangka penulisan yang sudah baku. Tapi walaupun baku, dia bukan berarti saklek itu bisa dikembangkan sistematikanya. Nah, secara inti, secara pokok, sebuah tulisan ilmiah memiliki sistematika minimal seperti ini pokoknya, ya. Yaitu pendahuluan, ya. Pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan biasanya. Kemudian metodologi, kemudian hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan ada daftar pustakanya. Itu yang pokok atau inti-intinya. Yang selanjutnya nanti bisa dikembangkan secara lebih mendalam atau lebih luas, ya, tergantung dengan kebutuhan, ya, baik dari institusi atau pengguna, ya, bagaimana kebutuhannya. Tapi pokok atau intinya seperti ini. Dan ini tidak mungkin tidak ada seperti itu. Oke, itu yang terakhir saya kira. Cukup sekian, terima kasih. Selaku mahasiswa, saya harapkan kalian untuk berlatih menulis, ya. Oleh karena itu, tugas yang seperti yang saya sampaikan, setiap minggu kalian ada tulisan yang mengembangkan apa materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen. Jadi dibaca lagi, banyak referensi. Nah, kalau ini kan judulnya adalah pengantar penulisan ilmiah, maka kalian cari apa yang bisa dikembangkan dari pengantar penulisan ilmiah nih. Jangan terlalu luas sampai kepada hal-hal yang lain, tapi cukup pengantar dulu. Nanti selanjutnya ada materi lain baru dikembangkan lagi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Pak, untuk tugasnya itu
dibuat secara individu atau kelompok, Pak? Individu. Individu. Pak, bertanya satu lagi boleh? Ya. Untuk yang tugas pertama dikumpul ke Bapak kapan ya, Pak? Kumpulnya sehari sebelum minggu berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Paling lambat. Ya. Ya. Semua tugas ini semua dikumpulkan ke saya, walaupun dosennya bukan saya. Paham nggak? Paham, Misalnya Pak. yang ngajar minggu ini adalah Ibu Ismi misalnya. Nah, nanti dia ngajar apa yang materi yang dia ajar itu pengembangannya kalian buat dalam makalah, dan ngumpulnya juga ke saya, ke email saya, bukan ke Bu Esmi. Itu adalah tugas wajibnya. Ya. Mungkin nanti dosen lain ada tugas yang lain, mudah-mudahan tugasnya sama, jadi bisa sekaligus. Tapi kalau ada tugas lain, yaitu memang risiko, ya, risiko kita. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Jam 20.23, kita mulainya 19. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mana nih mau nutupnya nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.